masalah yang pertama tadi. Meyakini bahwa ajaran Rasulullah tidak sesuai dengan ajaran yang sekarang itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jenengan coba pelajari. Ya. Pembatal-pembatal keislaman. Ya. Nawaqidul Islam, ya. Pembatal-pembatal keislaman. Ulama menulis ya, banyak pembatal-pembatal keislaman. Yang masyhur itu 10. Ya. Dan salah satu di antaranya adalah meyakini bahwa ajaran Rasulullah itu tidak sesuai dengan ajaran kita yang sekarang ini. Itu bisa membatalkan keislaman. Ini bahaya. Ya. Kalau yang tadi itu masih mungkin dimaklumi lah. Yang penting dia muslim, nanti pelan-pelan gitu. Tapi kalau ini, ya, misal jilbab itu adalah adat dan budaya Arab. Ya. Itu dulu di zaman Rasulullah disyariatkan. Kalau sekarang di zaman modern sedemikian, ya tidak cocok diterapkan di zaman sekarang. Masa wanita disuruh menutup semua auratnya? Gimana caranya dia renang? Gitu ya. Gimana caranya dia berlari? Gimana caranya dia beraktivitas? Bagaimana caranya dia bersosial masyarakat? Ini bahaya sekali. Karena ulama sepakat, tidak satu pun ulama menyelisih bahwa siapapun yang menolak Al-Quran, walaupun satu ayat saja, dia akan kafir. Itu ijma ulama. Semua ulama, maupun ulama bid'ah, ulama sunnah ya, itu semua sepakat. Satu ayat Al-Quran tidak ia yakini, maka ia akan kafir. Ya, walaupun ulama-ulama sebelah, itu semua sepakat. Ya. Bukan hanya ulama-ulama kita ini, ulama-ulama sebelah itu semua sepakat. Satu ayat Al-Quran saja, mereka tidak meyakini hal itu, atau tidak meyakini hal itu bisa diterapkan di zaman ini, maka batal keislamannya. Loh, ini bukan saya loh, nanti antum baca itu ya di pembatal-pembatal keislaman. Maka hati-hati. Maka yang perlu pertama dibenahi, ya kan? Kalau melihat saudara atau kerabat atau teman yang sedemikian, itu mindset yang pertama tadi. Kalau bid'ah tadi yang sebagainya, nanti dulu. Ya, karena memang seperti yang Anda sampaikan, dakwah itu bertahap. Ya, nggak bisa langsung ini haram, nanti malah dia kabur. Benahi yang pertama tadi. Suruh dia datang ke kajian pembatal-pembatal keislaman. Kalau antum nggak bisa menyampaikan secara langsung, atau suruh baca bukunya, ya. Bukan hanya satu ulama, semua ulama sepakat bahwa Al-Quran, ya, sebagai seorang Muslim, ya, ketika kita rukun iman kita nih ya, iman kepada kitab-kitab Allah, salah satu diantaranya Al-Quran, maka konsekuensinya dia meyakini Al-Quran ini berlaku sampai hari kiamat. Kalau dia meyakini Al-Quran tidak berlaku di akhir zaman atau di zaman sekarang, maka dia menyelisih rukun iman. Salah satu rukun iman dari iman yang harus kita yakini. Maka orang yang menyelisih rukun iman bisa batal keimanannya, bisa batal keislamannya. Dan ini yang perlu jadi PR antum yang pertama. Ketika ada kerabat saudara yang memiliki mindset yang demikian, ini yang pertama kali diperbaiki. Kasih tahu Al-Quran, Islam itu akan terus sampai akhir zaman. Karena Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk umat Islam Arab, tapi diutus untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Maka daripada itu umat Rasulullah dari zaman beliau sampai hari kiamat itu akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Sedangkan umat Nabi Isa, umat Nabi Musa akan dikumpulkan dengan nabinya sendiri-sendiri. Tapi Rasulullah itu memiliki umat yang paling banyak. Mengapa? Karena dari zamannya sampai hari kiamat itu adalah umatnya. Konsekuensi menjadi umat Rasulullah adalah meyakini bahwa ajaran Rasulullah itu terus berlaku sampai hari kiamat. Jadi dakwahi dengan baik, dengan benar, dibarengi dengan akhlak yang mulia. Yang pertama dulu tadi, ya, mindset bahwa kalau
agama Islam atau ajaran Rasulullah dulu tidak sesuai dengan ajaran sekarang ini pertama kali dibenahi. Dengan cara apa? Belajar. Belajar dan belajar. Dengan banyak belajar kita bisa menyampaikan dengan lebih baik. Ya, dengan ilmu, dengan hujah yang baik.